Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Wongso dimanapun Anda berada. Pagi ini kita akan ngebahas tentang bau mulut, nafas segar di bulan Ramadan. Nah, hari ini kebetulan kita bertepatan di bulan Ramadan. Saya ucapkan ya selamat berpuasa bagi yang menjalankan ibadah puasa ya. Nah, di tepat bulan Ramadan hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, Dokter Gigi Suryanelis, spesialis penyakit mulut. Ya dok ya, selamat pagi dokter. Pagi. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Sehat ya dok ya. Sehat. Ngomong-ngomong tentang ini dok, puasa. Kita kan saat ini di bulan puasa ya dokter ya. Iya. Nah, apa sih dok penyebab bau mulut gitu dok secara umum dok? Oh iya. Jadi kita jelaskan dulu ya bau mulut itu apa. Jadi bau mulut kalau istilahnya halitosis ya yang umum itu merupakan kondisi di mana seseorang mengalami bau yang tidak sedap ya pada saat bernapas. Nah, kondisi ini disebabkan oleh adanya senyawa yang mudah menguap. Ya, jadi senyawa yang mudah menguap baik itu asalnya dari mulut intraoral atau maupun yang dari luar mulut ekstraoral. Nah, senyawa yang mudah menguap itu bisa dari senyawa sulfur, dari senyawa aromatik, benda-benda koton, senyawa yang mengandung nitrogen, amonia, seperti itu. Nah, kemudian dari mana asalnya senyawa ini? Nah, senyawa ini bisa berasal dari dalam mulut sendiri, bisa intraoral, bisa juga dari luar mulut ekstraoral. Nah, kalau dari mulut apa aja? Misalnya kondisi kebersihan mulut yang buruk, ya, jadi banyak karang giginya, banyak plak dan kalkulusnya. Kemudian gigi-gigi yang banyak karies, berlubang, terutama lubang yang udah dalam ya. Kemudian adanya pocket periodontal atau istilah umumnya mungkin saku gusi yang dalam. Nah, ini menjadi tempat yang baik untuk bakteri penghasil gas tadi itu. Kemudian bisa juga food infeksi. Food infeksi itu sisa makanan yang nyangkut di sela gigi. Nah, itu. Kemudian bisa juga nih lidah. Nah, lidah ini menjadi sumber bau mulut yang utama ini ya, karena permukaan lidah itu tidak rata, mudah terjadi sisa makanan nempel di situ. Jadi bakteri juga senang di situ. Nah, kemudian bisa juga kondisi mulut yang kering atau serostomia istilahnya. Nah, itu yang dari dalam mulut. Kalau dari ekstra oral atau di luar mulut ada penyakit-penyakit tertentu atau obat-obatan atau habit atau kondisi psikologi seseorang. Itu secara umumnya Mas Pus. Kalau ini dok, kan kita lagi berpuasa ini dok. Nah, kenapa sih dok kalau puasa itu bau mulutnya itu beda gitu? Kayak kalau orang nyebutnya bau surga gitu kan? Iya. Itu gimana Ya, dok? betul sekali ya. Jadi kalau berpuasa kan kita tidak makan ya dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Nah, jadi mulut kan kurang aktif nih. Tidak makan, tidak minum. Padahal makan dan minum itu adalah suatu bentuk stimulasi untuk diproduksinya kelenjar air liur. Ya. Nah, sehingga ketika berpuasa produksi air liur kita menurun. Nah, karena produksi air liur menurun, mulut kering itulah yang menyebabkan bau mulut. Kenapa? Karena air liur itu berfungsi untuk self cleansing. Self cleansing itu dia akan membersihkan sendiri sisa-sisa makanan yang ada di mulut. Kemudian air liur juga mengandung enzim dan antibakteri sehingga dapat menghambat bakteri penyebab bau mulut tadi. Gitu. Kenapa? Jadi air liurnya berkurang gitu ya dok air ya? liurnya berkurang. Pantesan kalau kering kayak gitu kan baunya agak beda gitu kan, jadi kita nggak pede gitu. Iya. Kalau nggak puasa kan kita bisa minum ya dok ya. Kalau puasa kan kita emang nggak bisa, harus menahan minum, makan, jadi kan otomatis nafasnya kurang sedap seperti itu ya dok ya. Nah, ini dok, apa saja yang harus dilakukan biar nafas tetap segar dokter di bulan puasa dok? Oh iya, jadi bagaimana ya kita puasa bernafasnya bisa tetap segar ya. Ya, kita pastikan dulu hidrasi kita cukup. Asupan cairan kita, terutama minum air putih,
itu minimal 8 gelas sehari. 8 gelas sehari. Nah, kalau ke puasa gimana caranya? Ya diatur aja ya, mungkin ada pola 2-4-2 kali ya. 2 waktu berbuka, pasang ini, kemudian 4 lagi antara berbuka sampai waktu tidur, kemudian 2 gelas lagi di waktu sahur, seperti itu. Nah itu dari hidrasinya. Kemudian jangan lupa habis sahur ya sikat gigi. Kalau nggak banyak sisa makanan ya ini akan diolah oleh bakteri menjadi gas-gas tadi, seperti itu. Nah, jadi itu. Ya. Jadi ini ya dok ya, harus tetap terjaga, minum air putihnya harus tetap 8 gelas gitu ya. Kebersihan mulutnya terjaga. Sampai sikat gigi ya, tadi sikat lidah ya. Sikat ini lidah. sering diabaikan. Penting ya dok sikat lidah ya? Penting banget sikat lidah itu, karena kita suka lihat lidah orang ada selaput putih ya. Nah itu sebenarnya sisa-sisa makanan dan bakteri di sana. Di sana sumber bau mulut yang utama. Oh gitu. Kadang kan orang fokusnya dengan gigi. Kalau gigi udah bersih, udah sikat gigi, udah beres kayak gitu kan. Sedangkan kan ternyata sahabat Wongso dimanapun Anda berada ya, kita baru tahu nih lidah itu bisa menyebabkan bau mulut juga gitu kan. Harus dibersihkan juga. Ada alat khususnya nggak sih dok kalau membersihkan lidah kayak gitu? Sikat lidah ada. Sikat lidah ya. Tinggal beli di apotek atau di toko-toko swalayan juga banyak tuh sikat lidah. Bisa browsing ya teman-teman ya. Cuman kadang orang kan malas sikat lidah karena mual ya kalau sikat lidah. Nah sebenarnya kalau tahu caranya itu tidak cara menyikat lidah. Kan ada alatnya tipis ditaruh di belakang, ditarik ke depan 1 kali aja dengan tekanan ringan saja. Udah cukup, nggak usah berulang-ulang gitu, nggak. Yang penting rutin gitu. Ya, yang penting rutin ya dok ya. Untuk ini dok, kayak antiseptik dok. Antiseptik itu perlu nggak sih dok biar ini dok? Nah ya ini obat kumur ya. Iya obat kumur. Obat kumur. Ya jadi tadi di samping kita menyikat gigi, menyikat lidah, kemudian dan menggunakan dental floss untuk sisa-sisa makan yang di sela gigi ya. Nah kemudian bisa ditambah dengan berkumur, boleh, karena kita menyikat gigi itu belum tentu mencapai semua area, belum tentu bersih. Kalau obat kumur kan dia bisa masuk ke semuanya, ke sela-sela gigi, ke bagian-bagian yang sulit dijangkau oleh sikat gigi bisa masuk. Jadi seperti itu. Lebih fresh jadinya ya dok ya. Nah untuk makanan sendiri dok, kalau puasa kan kita kadang buka puasa sebarangan gitu ya dok, apa aja pengen dimakan gitu. Ada gak sih dok efeknya kalau makanan apa sih yang nggak boleh saat berpuasa kayak gini? Kalau menimbulkan bau yang lebih menyengat gitu ya, ada gak sih dok? Iya betul, jadi makanan yang sebaiknya dihindari saat berpuasa tentu saja makanan dengan aroma yang kuat ya, yang berbau tajam seperti jengkol, pete, durian, terus minum kopi sebaiknya juga kopi juga ya, karena kopi itu ada kafein yang bisa menyebabkan mulut menjadi kering. Terus juga merokok, bagi yang merokok ya dikurangilah selama bulan puasa seperti itu. Kalau teh gitu dok, nggak apa-apa dok? Ya jangan terlalu banyak, karena efeknya juga bisa menyebabkan mulut menjadi kering. Nah dok, kalau puasa kayak gini dok, saat yang tepat untuk gosok gigi itu di kapan dok? Di waktu apa gitu? Tentu saja malam mau tidur ya, setelah kita berbuka, terus pergi ibadah, nah mau tidur sikat gigi dulu. Supaya waktu tidur kondisi mulut kita dalam keadaan bersih, nggak ada sisa makanan yang akan bisa diolah bakteri menjadi gas-gas tadi. Nah kemudian ya setelah sahur sebelum mau sholat kita sikat gigi dulu seperti itu, supaya di siang harinya ketika berpuasa mulut kita dalam keadaan bersih gitu ya. Nah kadang tuh kita bingung nih bedanya bau mulut yang karena penyakit sama nafas mulut yang bau mulut yang biasa aja. Ini bau mulut ini kenapa sih, karena penyakit atau enggak nih? Kayak gitu dok. Ada nggak sih dok kapan memeriksakan diri kalau kita nafas kita nggak segar nih, nafas kita nggak bau nih, itu saat apa dok kita harus memeriksakan diri? Ya jadi saya inikan dulu ya, bau mulut itu ada yang fisiologis, ada yang patologis ya. Kalau fisiologis ya biasanya karena pengaruh makan makanan tadi, ya makan bawang gitu ya, jengkol, pete dan sebagainya.
Nah, itu sifatnya sementara ya, sementara. Itu bisa dihilangkan dengan obat-obat kumur penyegar bisa. Nah, kemudian itu yang fisiologi dan patologis. Patologis itu dibagi lagi ya. Ada yang genuine halitosis, itu hasil halitosis sejati. Halitosis yang sesungguhnya, benar-benar dia itu halitosis. Jadi dia mengeluh mulutnya bau, kemudian diperiksa ternyata benar ada nih. Secara objektif benar ada nih dari hasil pemeriksaan dia memang mulutnya bau. Nah, tapi ada lagi yang pseudohalitosis. Dia merasa mulutnya bau nih, tapi setelah diperiksa nggak ada bukti objektif berarti dia itu halitosis. Nah, ada lagi yang ketiga halitofobia. Halitofobia itu orang yang ketakutan nih, kecemasan akan dia tuh merasa mulutnya bau, terus walaupun sudah diberikan edukasi, konseling, enggak, mulutnya enggak bau nih, tapi dia selalu cemas, memikirkan dia merasa mulutnya bau, seperti itu. Nah, untuk yang ini harus kita konsulkan ke psikolog atau psikiater. Nah, kemudian untuk yang genuine tadi, yang halitosis sejati tadi, penyebabnya seperti yang saya jelaskan tadi ya, bisa intraoral, yang tadi itu bisa yang extraoral. Intraoral tadi sudah saya sebutkan tadi ya, yang karies, buruk, dari lidah tidak disikat, mulut kering, dan tadi apalagi ya yang saya sebutkan tadi. Terus bisa juga extraoral. Extraoral itu dari kemungkinan ada penyakit-penyakit tertentu. Ya, penyakit apa aja? Misalnya penyakit infeksi saluran pernapasan. Ya, misalnya faringitis, infeksi paru, bisa juga sinusitis, atau bisa juga penyakit pada saluran cerna. Nah, misalnya orang gastritis, kan ada gas yang ditimbulkan oleh bakteri Helicobacter pylori ya. Nah, itu menimbulkan gas yang kemudian masuk ke dalam saluran nafas, menimbulkan bau. Ulcus pecticum, luka lambung ya bahasa umumnya. Nah, bisa juga penyakit hepar, penyakit ginjal gasnya bau amoniak. Terus penyakit, diabetes yang paling banyak nih, kencing manis. Kencing manis itu napasnya bau keton karena dia sumber energinya kan dari lemak dan protein yang menghasilkan benda-benda keton. Kemudian ini buat aliran darah masuk ke paru, kemudian masuk ke saluran nafas gasnya. Nah itu, jadi halitosis itu bukan suatu penyakit, tetapi adalah tanda dari suatu penyakit, simptom dari suatu penyakit. Nah seperti itu. Jadi jangan dibiarkan kalau kita halitosis, jangan menganggap itu hal sepele, kemungkinan ada tanda-tanda suatu penyakit yang serius ini. Jadi sudah diperiksakan saja biar bisa dideteksi lebih awal seperti itu. Ada nggak sih dok penunjangnya biar kita periksa penunjangnya untuk bau mulut ini apa dok? Oh iya, untuk menentukan pasti bahwa pasien ini benar nih menderita bau mulut apa tidak. Nah itu ada beberapa pemeriksaan, tetapi yang paling umum dilakukan, yang paling praktis, paling metodenya mudah, terus biayanya murah, itu adalah metode organoleptik namanya. Organoleptik itu si pemeriksa langsung membaui dengan hidungnya. Jadi si pasien duduk dengan jarak 20 cm, kemudian si pasien tarik nafas, kemudian dihembuskan nafasnya perlahan. Pemeriksa membaui. Langsung menghirup ya. Langsung surga tadi ya dok. Gitu, langsung dihirup. Nah, kemudian diberi skor 0 sampai 5. Kalau 0 itu tidak ada bau, 1 cuman baunya sedikit tapi hampir tidak ada, 2 sedikit, 3 sedang, 4 berat, 5 sangat berat gitu. Ada skala-skalanya. Ada skala-skalanya begitu. Nah, yang harus ini ini ternyata sudah berpenyakit ini dok. Ini di skala berapa dokter? Yang itu tadi? Oh, di skala sedang sampai berat nih. Sedang sampai berat ya dok ya. Kalau kayak biasa aja, berarti itu biasa gitu. Ya, itu biasa. Karena halitosis ini umum ya diderita. Mungkin kalau penelitian itu 50% populasi itu mengalami halitosis. Cuman tingkatnya berbeda-beda. Ya, cuman kalau 0, 1, 2 mungkin nggak terlalu inilah ya. Tapi kalau udah 3 ke 5 mungkin sudah bisa mengganggu ya. Seperti itu.
Tapi ada juga ya orang yang sudah skala 4 ke 5 tuh mungkin dia nggak sadar dia halitosis gitu loh. Dia nggak sadar kalau mulutnya bau. Mungkin nanti orang lain yang memberitahunya dia atau lingkungan terdekat seperti itu. Seberapa bahaya sih dok itu dok kalau misalkan orang dengan penyakit bau mulut? Seberapa bahaya? Ya tergantung etiologinya ya. Jadi masalah halitosis ini penanganannya, pengobatannya itu terletak kepada bagaimana mengidentifikasi etiologi atau penyebabnya. Nah, di situ letak masalahnya. Jadi jangan kalau bau mulut, saya obati sendiri, ini itu nggak bisa. Obat-obat penyegar itu hanya menyamarkan sementara, tapi tidak mengobati penyebabnya apa. Nah, untuk itu harus segera periksa ke dokter gigi. Dia harus bisa segera diidentifikasi penyebabnya apa, sehingga bisa ditangani segera seperti itu. Apa penyebabnya hanya lingkungan di mulut saja, atau kondisi yang lebih serius, mungkin ada penyakit-penyakit tertentu seperti itu. Berarti harus segera diperiksakan ya? Iya, harus diperiksa secara klinis, nggak bisa itu loh, melalui pemeriksaan, diperiksa dulu mulutnya, diperiksa dulu benar nggak sih dia halitosis atau cuma pseudo atau halitopenia. Iya. Nah, sahabat Wongso dimanapun Anda berada, kalau periksa gigi itu kan kalau di bulan puasa sebenarnya nggak apa-apa ya kan dok ya? Tidak apa-apa. Aman-aman aja. Aman-aman saja. Iya. Kalau ini ada nih, saya kemarin browsing dokter. Iya. Jadi ternyata MUI itu sudah mengeluarkan fatwa itu tahun 2018 itu tentang tindakan kedokteran gigi. Kalau mencabut gigi kayak pembersihan karang gigi, scaling, terus kemudian penabalan gigi, pencetakan gigi atau veneer itu nggak apa-apa kalau di bulan puasa. Oh iya, tidak apa-apa. Kan tidak ada sesuatu yang masuk ke... Iya. Jadi sahabat Wongso dimanapun Anda berada, kalau mau periksa gigi atau periksa mulut itu di bulan puasa nggak masalah kayak gitu. Gitu ya dok ya. Ternyata MUI pun sudah mengeluarkan fatwa tersebut gitu ya dok. Iya betul. Nah dok, kalau misalkan ini dok, yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan gigi kita itu apa dok di saat puasa ini dok? Di saat puasa? Ya seperti pada umumnya sebenarnya ya, menjaga kebersihan mulut dengan menyikat gigi rutin 2 kali sehari. Ya tadi kalau kita puasa ya tetap ya mau tidur dan setelah sahur, atau kalau kita nggak puasa setelah sarapan pagi. Kalau kebiasaan makan kan sikat gigi waktu mandi. Iya, biasanya kalau manis sekaligus ya. Itu kebiasaan yang salah. Padahal mau tidur itu paling penting. Paling penting. Karena apa? Waktu tidur produksi air liur kita hampir tidak ada. Tidak ada self-cleansing. Nah, kalau tidur dengan mulut penuh dengan sisa makanan, bayangkan coba ya. Bakterinya berkembang biak, banyak yang makanan yang bisa diolahnya. Wow, baunya lebih bayang ya. Seperti itu. Nah, jadi mensikat gigi rutin, kemudian menggunakan dental floss, kemudian menyikat lidah jangan lupa, kemudian bisa juga dibantu dengan obat kumur. Nah, tentu saja, ya ini kalau kita nggak puasa ya. Kalau nggak puasa bisa juga kalau orang yang memang produksi air liurnya kurang, mungkin karena ada penyakit tertentu atau karena pengaruh obat-obat tertentu yang menghambat produksi air liur. Nah, bisa dengan mengunyah permen karet yang non sugar. Permen karet xilitol misalnya. Biar aktif terus ya mulutnya. Jadi terus gitu ya. merangsang produksi air liur. Tapi kalau udah parah sekali ya mungkin dokter nanti akan memberikan ada namanya saliva buatan. Seperti itu. Kalau misalkan puasa tetap digerak-gerakin gini-gini biar kayak aktif gitu, tetap ini gak sih dok? Ya bisa juga, bisa tapi nggak mulutnya kan kering ya, nggak ada ini. Nah kalau kita nggak puasa kan bisa sering-sering minum. Jadi minum tuh nggak usah sekali banyak 1 liter, nggak begitu. Tapi sering-sering membasahi mulut supaya mulut itu tetap dalam keadaan lembab seperti itu. Nah kalau puasa kan nggak bisa. Nah mengatasinya ya seperti itu tadi ya. Mencukupi hidrasi waktu kita buka dan sahur. Nah, ini dok, satu lagi dok, kapan seharusnya kita periksa gigi dok? Periksa gigi? Iya. Periksa gigi ya seharusnya ya rutin ya setiap 6 bulan sekali. 6 bulan sekali ya dokter 6 bulan sekali ya. Kenapa? Supaya
dapat dideteksi secara dini adanya kelainan-kelainan atau penyakit-penyakit baik dalam rongga mulut ataupun yang penyakit sistemik. Nah, kenapa banyak sekali penyakit-penyakit sistemik atau penyakit kronis gitu ya yang manifestasinya di rongga mulut bisa dideteksi. Nah, kenapa 6 bulan sekali? Karena biar perubahannya misalnya setiap bulan tuh lingkungan mulut itu bisa berubah gitu loh. Yang tadinya nggak ada karies, mungkin 2 bulan kemudian mulai ada karies. Nah gitu. Jadi kalau kita rutin bisa terdeteksi dengan cepat gitu secara awal begitu. Jadi sahabat Wongso harus tetap rutin 6 bulan sekali untuk periksa gigi ya dok Iya, ya. betul. Biar tetap terjaga nafasnya kayak gitu, kesehatan giginya gitu kan dok ya. Mungkin karang-karang giginya juga harus dihilangin biar nggak ini ya dok, nggak bau gitu ya dok ya. Mungkin periksa sekarang belum ada karang, 6 bulan ke depan sudah banyak karangnya. Nah begitu. Kalau penyebab karang gigi itu apa sih dok? Penyebab karang gigi adanya sisa makanan, kemudian di metabolisme oleh bakteri, kemudian dia menjadi plak. Plak itu tidak kelihatan dengan mata telanjang. Nah, plak itu bisa dihilangkan dengan sikat gigi. Tapi kadang-kali kita kan kadang-kadang nggak nyikat gigi itu nggak begitu bisa bersih semua ya. Nah, plak yang mengendap ini kemudian di air liur ini kan ada mineral-mineral. Nah, dia mengalami mineralisasi. Maka jadilah dia karang gigi. Karang gigi itu kan keras, nampak bisa dilihat dengan mata telanjang. Kalau plak nggak bisa dilihat. Gitu. Jadi memang perlu bantuan dokter buat ini ya ngebersihin karang gigi ya dok. Oh iya, karang gigi nggak bisa dibersihin sendiri kan keras. Kan keras ya dok. Iya, nggak bisa hilang dengan sikat gigi juga. Nggak bisa hilang dengan obat kumur juga. Kalau plak masih bisa, kalau karang gigi nggak bisa. Karena karang gigi itu udah plak yang mengeras, yang mengalami remineralisasi itu. Udah berbentuk fosil. Iya betul. Udah berbentuk fosil ya dok ya. Nah dok, ini sebagai penutup dok, ada tips nggak dok buat sahabat Wongso? Iya. Untuk agar nafas kita tetap terjaga di bulan puasa ini. Oh, ya seperti tadi ya, kita harus menyikat gigi, mau tidur dan setelah makan sahur. Kemudian minum air putih yang cukup, minimal 8 gelas ya. Kemudian jangan lupa makan sayur dan buah yang segar. Ya. Nah, kemudian ya menjaga kebersihan mulut tadi ya, menjikat lidah, makan dental floss, bisa ditambah dengan obat kumur. Seperti itu. Itu ya sahabat Wongso. Tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana tips-tipsnya biar nafas kita tetap segar di bulan puasa ini. Nah, sahabat Wongso jangan lupa untuk subscribe, like juga di channel YouTube kami di RSWN TV tentunya ya. Nah, terima kasih dokter untuk waktunya pagi hari ini. Nah, semoga kita tetap kuat dan nafas kita juga tetap segar ya dok ya. Iya betul. Iya. Nah, cukup sekian. Terima kasih sahabat Wongso yang sudah stay tune dari tadi. Jangan lupa saya ingatkan lagi untuk like dan subscribe channel YouTube kita di RSWN TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.